lagi dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bantuan hidup dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa orang henti nafas, henti jantung harus segera untuk diberikan bantuan hidup dasar. Bagaimana langkah-langkahnya dalam melakukan bantuan hidup dasar? Kita simak video berikut ini. Teman-teman semuanya, kita akan belajar tentang bantuan hidup dasar. Seperti yang kita ketahui, ketika ada seseorang yang terjadi henti nafas, henti jantung, maka kita harus melakukan bantuan hidup dasar secepat mungkin. Menurut AHA 2015, seperti kita lihat dulu, saya jelaskan bahwa AHA 2015 menyampaikan tahapannya dalam resusitasi jantung dan paru. Yang pertama yaitu DRSCAP. Apa itu? D, dangerous. Jadi teman-teman semuanya harus memahami situasi yang ada di lingkungannya, harus aman penolong, aman lingkungan, dan juga aman pada pasiennya. Terus yang kedua adalah respon. Maka yang kedua kita adalah cek respon pada korban tersebut, ya, baik kesadarannya menggunakan verbal juga ataupun juga dengan menggunakan rangsang nyeri, atau juga kadang-kadang pada pasien itu juga unrespon. Yang ketiga adalah teman-teman semuanya harus meminta bantuan sebelum melakukan tindakan bantuan hidup dasar ini. Teman-teman semuanya meminta bantuan. Kalau di rumah sakit mungkin kita sudah menyiapkan kode blue, teman-teman semuanya bisa untuk mengaktifkan kode blue. Tetapi ketika di lapangan mungkin teman-teman semuanya harus meminta bantuan ambulan dan sebagainya. Atau juga di ruang perawatan teman-teman semuanya meminta bantuan kepada yang lain. Terus yang C itu teman-teman cek dari sirkulasinya, teman-teman dicek dari nadi karotisnya seperti apa, masihkah ada nadi ataupun tidak. Ketika tidak ada nadi, tidak ada pernafasan, maka kita harus lakukan bantuan hidup dasar menggunakan RJP, kita resusitasi. Tetapi ketika masih ada nadi dan nafas tidak ada, maka kita harus berikan pernafasan atau ventilasi. Terus RW-nya teman-teman semuanya pastikan RW-nya itu baik. Ingat teman-teman semuanya, ketika ketemu dengan pasien-pasien yang kecelakaan, kita harus mengamankan dari cervicalnya. Teman-teman semuanya jangan sampai melakukan hemorrhaging lift, tetapi teman-teman menggunakan gel trust agar nanti aman. Terus yang ketiga, breathing-nya kita berikan ventilasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau dewasa mungkin sepertiganya dari ventilasi ini. Terus selanjutnya teman-teman semuanya, setelah itu semuanya dilakukan, maka siklus dari bantuan hidup dasar ini teman-teman semuanya menurut AHA 2015 bahwa akan dievaluasi selama 2 menit, ya. Jadi setiap 2 menit harus dilakukan evaluasi, ya. Ketika nanti setelah evaluasi ternyata tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka dilanjutkan lagi. Tetapi ketika ada nadi tapi tidak ada nafas, harus diberikan ventilasi. Dan ketika nanti dievaluasi selanjutnya ada nafas dan ada nadi, maka teman-teman semuanya harus recovery. Itu pengantar dari bantuan hidup dasar. Kita lakukan bagaimana teman-teman semuanya melakukan resusitasi jantung dan paru. Oke teman-teman semuanya, di keperawatan gawat darurat teman-teman semuanya sebelum melakukan resusitasi jantung dan paru ini, teman-teman semuanya harus asesmen, yaitu primary survey dulu. Bagaimana teman-teman semuanya melakukan pengkajian tersebut, dan nanti juga dilanjutkan oleh secondary survey. Teman-teman, ini settingannya ketika kita ketemukan pasien di rumah sakit, maka teman-teman semuanya bagaimana kita melakukan. Yang pertama tadi adalah B, dangerous. Itu teman-teman semuanya harus 3 aman itu harus dilakukan. Teman-teman sebagai 3 tenaga perawatan, maka teman-teman semuanya
harus menyiapkan handscoon sebelum melakukan. Maka kita harus aman dulu ya, sebelum melakukan kita harus aman dulu menggunakan handscoon. Yang kedua, ketika di areanya harus aman dulu. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita amankan dulu, benda-benda yang harus diamankan dulu ketika di bed pasien harus kita amankan dulu. Terus yang keempat adalah amankan pasien. Pastikan amankan pasien. Jangan lupa sebelum melakukan resusitasi, teman-teman semuanya harus melakukan inform konsen dulu kepada keluarganya, sehingga tindakan kita disetujui dan dipahami oleh keluarga juga. Terus yang kedua adalah cek respon. Ya. Cek respon ini teman-teman kesadarannya bagaimana? Ya. Adakah pasien masih sadar ataupun tidak? Kalau tidak, kita bisa menggunakan panggilan verbal. Bapak, namanya siapa Bapak? Itu bisa. Terus yang ketiga bisa kalau tidak ada respon menggunakan langsang nyeri ataupun juga tepukan. Bisa di yang paling aman adalah di dada atas ya. Bapak itu tepukan menggunakan langsang nyeri apakah ada respon. Dan kadang-kadang nanti juga di cek respon ini tidak ada respon sama sekali pada pasiennya. Terus yang ketiga, ketika kita nggak ada respon, cek nadi dari sini, nadi karotisnya ke samping. Kalau tidak ada nadi dan juga nafas, sambil kita lihat nafasnya tidak ada, maka kita harus melakukan permintaan bantuan. Mas, tolong aktifkan kode blue. Jangan sampai tinggalkan pasiennya, satu memanggil teman ataupun tim bantuan, kita lakukan resusitasi pada pasien tersebut. Kita amankan, dibuka di bajunya. Kalau teman-teman semuanya ada di atas tempat tidur dan kemungkinan bisa tidak rata, maka teman-teman harus pasang di bawahnya adalah SSB, short spinal cord. Itu adalah untuk menghindari patah tulang dan sebagainya. Makanya teman-teman harus dibuka, permukaan itu harus rata. Terus yang ketiga, teman-teman semuanya, kita lakukan respon, kita minta bantuan, maka kita lakukan resusitasi. Di mana tempatnya teman-teman semuanya, kita lihat di dada. Letak jantung adalah di sebelah kiri bawah, maka teman-teman semuanya letakkan tangan kita. Kedua, satu itu adalah di 2/3 bawah. Ya, 2/3 bawah. Letakkan mana teman-teman yang paling kuat itu diletakkan di atas. Ya. Sambil menggenggam, kita kunci, kita posisikan badan kita di atas korban atau di atas pasien. Kita siapkan resusitasi 30 kompresi dan 2 kali ventilasi dengan kecepatan 100 sampai 120 dengan kedalaman 5 sampai 60 dewasa. Kita coba ya. Hentakannya kita lakukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Pas 30 dilakukan ventilasi selama 2 kali. Lakukan resusitasi kompresi kembali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Oke, setelah dilakukan kompresi dan ventilasi, kita lihat selama 2 menit. Cek respon kembali, adakah nadi.
ataupun juga pernafasan. Kalau sudah ada nadi tetapi pernafasan tidak ada, maka jenengan lakukan ventilasi. 1 kali ventilasi 6 detik ya, selama 2 menit dengan volume tidak. Oke, setelah 2 menit teman-teman semuanya harus dilakukan cek kembali apakah ada nadi. Ternyata nadinya sudah positif. Teman-teman dilihat pernafasannya, ternyata pernafasannya sudah positif. Maka pasien harus dilakukan recovery. Bagaimana melakukan recovery? Dengan memiringkan ke bagian kanan pasien. Ya, kita lakukan dilipat, ya. Tangannya di samping, terus lakukan ya, seperti ini. Kenapa? Untuk menjaga pasien itu muntah dan sebagainya. Ini dilakukan evaluasi selama 2 menit. Mungkin itu dalam melakukan resusitasi jantung dan paru. Ketika teman-teman semuanya kapan dihentikan, ada pertanyaan kapan dihentikan resusitasi jantung dan paru. Ketika satu pihak keluarga tidak membolehkan dilanjutkan ataupun sudah persetujuan keluarga untuk tidak dilakukan. Yang kedua, ketika penolong itu sudah kelelahan. Yang ketiga, memang sudah tidak ada respon oleh pasien yang kita berikan. Mungkin itu tahapannya teman-teman semuanya. Teman-teman harus belajar berlatih menggunakan yang terbaru AHA 2015. Ya, di tahap terminasi teman-teman semuanya, nanti setelah dilakukan resusitasi jantung dan paru ini juga merupakan menaikkan dari angka hidup ketika nanti diberikan tindakan selanjutnya. Bisa ketika pasien ini tidak berhasil tapi masih ada nafas dan ada nadi dan perlu bantuan, maka harus dipasang ventilator. Tetapi nanti ketika teman-teman semuanya pasiennya sudah sadar, sudah baik, maka harus dilakukan penanganan selanjutnya. Mungkin itu kita harus jelaskan di keluarga juga di tahap terminasi ini harus apa yang harus dilakukan tindak lanjutnya ataupun apa yang harus kita lakukan di tahap berikutnya. Mungkin itu teman-teman semuanya dalam melakukan LGP. Begitulah teman-teman semuanya dalam melakukan tahapan demi tahapan dalam melakukan skill lab, beberapa skill yang harus teman-teman semuanya. Tentunya video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya harus banyak belajar, banyak berlatih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.